Rekan-rekan mahasiswa, uh, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan linear. Oke, uh, topik hari ini kita akan membahas mengenai persamaan. Kita akan coba lihat apa sih persamaan itu sendiri. Ya, kita akan membagi dalam 3 topik: definisi dari pengertian persamaan linear, dan persamaan kuadrat. Apa sih itu sebenarnya persamaan? Itu sebenarnya ada 2 hal, kesamaan dan persamaan. Kesamaan itu sebenarnya sebuah kalimat matematika yang tidak memiliki variabel dengan tanda hubung sama dengan. Jadi contohnya 2 tambah 3, 5, 3 tambah 7, 10, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan persamaan adalah suatu kalimat matematika yang memiliki variabel dengan tanda sama dengan, sehingga memerlukan penyelesaian khusus untuk mencari nilai variabel tersebut. Misal, 2x kurang 5 sama dengan 9. Berapa nilainya itu? Nah, itulah yang kita cari. Jadi, kalau ada nilai x atau nilai y di dalam, itulah yang disebut persamaan. Kalau persamaan tidak ada nilai variabelnya. Perbedaannya ya. Persamaan bisa juga dikatakan adalah sebuah kalimat terbuka yang mengandung hubungan relasi sama dengan. Oke, kita coba lihat persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya ada 1 atau berbeda-beda 1. Bentuk umumnya adalah AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B adalah bilangan real, di mana A tidak sama dengan 0. A itu koefisien dari X, X itu adalah variabelnya, dan B adalah konstantanya. Seperti itu ya. Jadi sebuah persamaan yang mengandung maksimal minimal berpangkat 1 nilai X-nya. Contohnya 4X tambah 8 sama dengan 0. Contoh kedua, X kurang 18 sama dengan 0. Masih ingat tadi persamaan tadi adalah persamaan itu adalah ada nilai variabel X yang harus dicari. Kalau nilai ini dicari, maka kedua persamaan di atas akan bernilai benar jika variabel berikutnya diganti dengan min 2 dan 3. Kita coba ya. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Min 8 tambah 8 sama dengan 0. Jadi pernyataan itu benar. Kita coba untuk variabel B, untuk soal B. Nah, X kurang 18 sama dengan 0. Kita ganti X-nya sama dengan 3. Berarti 6 kali 3, 18. 18 dikurang 18 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Oke. Sifat persamaan linear. Nilai persamaan tidak berubah jika pertama, kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Jadi misalnya kedua ruasnya, ingat yang pelajaran pertama kita, kalau misalnya kita nambahkan salah satu variabel misalnya sama dengan nilai sebuah nilai, misal contoh tambah 2, maka sebelah kanan juga harus ditambah sama 2. Kalau dikali sebelah kanannya sama dengan 3, maka sebelahnya juga harus dikali dan sama dengan 3. Ingat sifat ini ya, bilangan real ya. Jadi kedua ruas dikalikan atau dibagi bilangan yang sama. Suatu persamaan jika dipindah ruas, ingat ya, pindah kemarin, maka penjumlahan berubah menjadi pengurangan dan sebaliknya. Jadi kalau sebelah dia dari kiri penjumlahan atau plus nilainya, maka kalau dia pindah ke kanan dia jadi nilai minus, demikian sebaliknya. Perkalian berubah menjadi pembagian, seperti itu juga untuk perkalian. Jadi kalau ada dia variabel perkalian, maka dikalikan sebelah dia jadi faktor pembagi. Seperti itu dan seterusnya. Oke, contohnya sepertiga X tambah 3 sama dengan 12. Kita coba cari berapa nilai X-nya. Sepertiga X coba kita tambah supaya dia hilang nilai 3 konstanta di sebelah kiri, dia apain? Dikurangi 3. Karena di sebelah kiri kita kurangi 3, maka sebelah kanan juga harus dikurangi 3. Jadi 12 kurang 3. Maka otomatis di sebelah kiri sisa sepertiga X, sedangkan di sebelah kanan itu sama dengan 12 kurang 3 sama dengan 9. Supaya nilai X-nya itu bernilai 1 atau variabel X, berarti dia apain? Dibagi dikali 3. Jadi sepertiga X kali 3, berarti sebelah kanan juga kita kali 9 kali 3, maka kita dapatkan X-nya masing-masing 3 bagi 3 1, sedangkan sebelah kiri sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya, kita punya persamaan 4X kurang 7 sama dengan 2X tambah 9. Jadi selalu kita cari dulu, kita
ada salah satu variabel kita kosongkan. Berarti kita akan dapat 4x kurang 7 kita tambah 7 ya, supaya nilai sebelah kiri nilai konstannya 0, 4x kurang 7 tambah 7, maka otomatis variabel kanan kita tambahkan dengan juga 7. 2x tambah 9 tambah 7, maka kita akan dapat sama dengan 4x sama dengan 12x, 4x sama dengan 2x tambah 16. 16 tadi dari 9 tambah 7 ya. Nah, gimana caranya supaya nilai variabel x sebelah kanan 0? Supaya dia bernilai 0, maka kita harus membagi, berarti nilai kanan harus diapain? Itu variabelnya 2x ya, berarti kita kurang 2x. Titik sengaja saya tandain itu sama titik. Jadi sebelah kanan juga, sebelah kiri juga kita kurang 2x. Jadi 4x kurang 2x sama dengan 2x kurang 2x tambah 16. Maka tersisa 2x sama dengan 16. Supaya nilai x-nya hilang, maka apa? Dibagi 2 ya. Supaya dia masing-masing nilai x 1. Jadi sebelah kiri kita bagi 2, atau dikali per 2 ya. Bisa dibagi 2, kali per 2 sama aja. 2x kali seper 2 sama dengan 16 dikali seper 2. Maka x variabel 1 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Itu mungkin contohnya ya. Oke, kita akan coba masuk di persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu sendiri? Oke, persamaan kuadrat adalah persamaan berderajat 2. Ingat ya, kalau persamaan linear dia berderajat 1. Kalau di persamaan kuadrat dia berderajat 2 dalam x yang dinyatakan dengan, berarti kita bisa bikin ax ini pangkat 2 maksudnya ya, bukan ax2 ya. Ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a, b dan c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa kalau dia 0? Kalau dia 0 otomatis bisa bx tambah c, berarti bukan persamaan kuadrat namanya. Ingat, buat persamaan linear. Oke, A sama dengan koefisien dari x pangkat 2. D adalah koefisien dari x dan C adalah nilai konstantanya. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear berarti mencari harga yang memenuhi untuk perganti variabel pada persamaan linear yang bersangkutan. Sama juga ini sebenarnya contohnya adalah kita mencari nilai x-nya. Tapi di sini kita ada dua variabel yang kita lihat, ada pangkat 2, ada yang berpangkat 2, ada yang berpangkat 1. Coba contohnya, salah satu contohnya. X pangkat 2 dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini cara yang paling sering digunakan. Kita mencoba melihat faktornya. X pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Caranya gini. Carilah nilai berapa dikali berapa sama dengan nilai konstan. Dan untuk variabel x-nya itu adalah berapa tambah berapa sama dengan nilai itu. Jadi kalau bisa saya definisikan berapa dikali berapa sama dengan 6. Misalkan nilai variabelnya itu, saya sebutin aja, nilai variabelnya itu x1 dan x2, berarti x1 kali x2 sama dengan 6, dan x1 tambah x2 harus sama dengan min 5. Otomatis kita akan dapatkan variabel min 3 kali min 2. Kenapa min 3 dan coba kita coba. Min 3 kali min 2 sama dengan plus 6. Min 3 tambah min 2, otomatis sama dengan min 3 kurang 2 sama dengan min 5. Masing-masing variabel kita keluarkan, kita akan dapat nilai x kurang 3 sama dengan 0, atau x kurang 2 sama dengan 2 sama dengan 0. Atau bisa nyatakan x sama dengan 3, ingat, pindah variabel ya kalau kita berpikir. Atau kalau mau gampang, tambahkan lagi, berarti min 3 tambah 3, sebelah juga tambah 3, x kurang 2 gitu, berarti min 2, tambah berapa? Tambah 2, 0 harus tambah 2. Maka kita dapat x kurang 3 sama x kurang 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Oh ya, himpunan penyelesaian akan dijelaskan di penjelasan berikutnya nanti ya. Jadi HP-nya 3,2. Oke, contoh lagi gitu kan. Nah ini salah satu. Jadi tadi salah satu cara yang pertama ya. Cara pertama adalah kita mencari variabel. Nah, cara juga ada bisa kita pakai rumus x1,2 pakai AB. Jadi sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Atau bisa kita tulis juga min 6 plus minus dari 6 pangkat 2 kurang 4 kali 1 dikali 16 dibagi 2 kali 1. Maka kita dapat min 6 plus minus dari 100 per 2. Berarti min 6 akar dari 100, 10. Berarti min 6 plus minus 10 bagi 2.
Kalau kita pecah jadi 2, berarti satunya nilai variabel yang kita ambil 6 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 4/2 sama dengan 2, X kurang 2, berarti 6 kurang 10 sama dengan 2, X min 6 kurang 10 bagi 2 sama dengan 16, bagi 2 sama dengan 8. HP-nya 2,8. Cara pertama juga masih sama, bisa kita gunakan dengan ini faktornya. Oke, kita coba lihat dari grafik persamaan kuadrat. Ya, tadi persamaan itu yang disebut tadi persamaan simpulan ya. Oke, kita lihat grafik dari persamaan. Grafik persamaan kuadrat adalah grafik dari persamaan dalam koordinat X dan Y memiliki titik-titik yang koordinat X dan Y-nya memenuhi persamaan berikut. Langkah menggambarkan, itu mestinya harusnya grafik ya. Langkah menggambar grafik persamaan adalah carilah titik potong grafik dengan sumbu X substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan. Cari titik potong grafik dengan sumbu Y sama substitusi X sama dengan 0 persamaan. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Untuk mencari grafik sumbu X-nya, kita definisikan nilai Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita sama dengan 0, maka kita akan dapat nilai X-nya. Kalau titik potongnya untuk kita cari sumbu Y-nya, maka sumbu X-nya nilainya 0. Cari berapa titik tambahan menurut pertemuan tersebut, gambarkan titik yang didapat dan hubungan titik dalam bentuk kurva mulus atau smooth curve. Uji simetri bisa mempermudah pembuatan grafik persamaan. Grafik persamaan ini terhadap sumbu Y jadi dikasih variabel X dan Y menghasilkan persamaan semula. Ini contohnya ya. Oke. Secara contoh, kalau kita gambar grafik untuk gambar pertama atas itu, Y sama dengan X pangkat 2, gambarnya seperti yang pertama tuh. Jadi saya melengkung ke atas dan titiknya pas di titik 0,0. Kalau Y sama dengan X pangkat 2, maka grafiknya menghadap ke bawah. Dan pasti melalui pas di titik 0,0. Oke, untuk persamaan Y sama dengan AX tambah BX tambah C, di mana A lebih besar 0, pasti grafiknya akan melewati X di dua titik sumbu X yang memotong sumbu Y. Nah, memotongnya itu bisa di kiri, bisa ke kanan nanti berdasarkan nilainya. Kalau Y sama dengan X tambah BX tambah C, kalau A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif ya, maka otomatis grafiknya pasti menghadap ke bawah. Terus dia akan memotong sumbu X itu di dua titik yang sama. Oke, coba kita lihat contohnya. Grafik persamaan Y sama dengan X min X pangkat 2 tambah 5 simetris terhadap sumbu Y. Kenapa disebut simetris? Karena dia memotong titik, dia membagi kurva itu tepat di titik di grafik Y. Coba kalau Anda masukkan nilainya, coba kita lihat ya, coba gini, kita coba masukkan nilai Y-nya sama dengan 0, maka kita akan dapat min X pangkat 2 plus minus dari 5 sama dengan Y. Atau min X adalah akar dari X berarti berapa? X pangkat 2 sama dengan 5. Jadi kita akan dapat nilainya nanti di titik X itu di pas di 3 ya. Nah, demikian juga nanti di 6. Kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan Y sama dengan 5. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang dimengerti atau kurang paham, bisa nanti di chat di forum diskusi. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa atau adik-adik mahasiswa bisa lebih belajar lagi, lebih giat lagi, lebih banyak matematika. Kalkulus itu tidak akan bisa kita pahami kalau tanpa proses latihan. Maka selalu latihan. Demikianlah materi dari saya, semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.